Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali lagi di channel kita Sahabat Dakwah Pemuda Samosir. Yuk untuk sahabat, tekan tombol like, komen, share, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan video terbaru dari kita. Audio Jungle. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib. Sahabat, kali ini saya sudah bersama Ustadz kita, Bapak Ali Nasrun Hasibuan, MPDI. Kali ini saya langsung saja menyapa Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini ada pertanyaan. Ya. Apa sebenarnya tujuan kita diwajibkan untuk puasa Ramadan? Oh ya. Baik. Kalau cerita tujuan, ini adalah hal yang paling penting ketika kita melaksanakan sesuatu. Saya teringat dulu waktu saya masih aktif di kampus, itu sering mengikuti turnamen atau kompetisi-kompetisi. Jadi setiap kompetisi yang kita ikuti, maka ada satu tujuan kita, apa? Keluar dari kompetisi itu menjadi seorang pemenang. Dan itulah goal atau tujuan kita. Nah, begitu juga kiranya dengan puasa Ramadan. Kita diwajibkan puasa Ramadan, tujuannya itu ada dan jelas. Apa tujuannya? Ini bisa kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka goal, tujuan itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa ini? Itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Itu surah Ali Imran ayat 134. Apa katanya di situ? Orang yang bertakwa itu pertama, ciri-cirinya adalah allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mampu berbagi di kala lapang dan di kala sempit. Jadi kalau kita perhatikan hari ini kan kita masa-masa sulit. Indonesia hari ini, bahkan dunia hari ini itu sedang dilanda masa krisis. Kenapa? Karena kita memang lockdown, kita dirumahkan, tidak bisa aktivitas. Sehingga kita sulit untuk mendapatkan kebutuhan di rumah, sulit mendapatkan untuk kebutuhan-kebutuhan keseharian kita. Maka di posisi seperti ini, orang yang bertakwa itu tetap harus peduli dengan orang lain. Sehingga kepedulian itulah cerminan dari takwa seorang yang beriman kepada Allah. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, tapi yang kita pentingkan hanya kantong sendiri, yang kita pentingkan hanya kebutuhan pribadi sendiri, maka belum termasuk kategori orang yang bertakwa menurut ayat ini. Jadi yang bertakwa itu baik dia lapang atau sempit, dia tetap peduli dengan orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah. Ini boleh jadi hari ini kita tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah. Karena ada juga di masyarakat kita, bagaimana Ustaz, bagaimana Bapak, kami mau dirumahkan, kami mau stay at home. Padahal kebutuhan kami banyak, anak-anak saya 7, belum lagi kebutuhan-kebutuhan kredit dan segala macamnya. Lalu muncul sumpah serapah kepada pemerintah, muncul kalimat-kalimat protes kepada pemerintah.
Padahal kebijakan ini dibentuk adalah untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Maka orang yang beriman, dia memilih menahan dirinya. Dia sabar, tidak sumpah serapah, tidak berucap, tidak buat status di medsos yang enggak-enggak. Tapi orang yang beriman itu ditahan dirinya untuk tidak mengucapkan sumpah serapah, tidak menunjukkan bahwa dia marah. Itu ciri yang kedua orang yang bertakwa. Lalu yang ketiga, ciri orang yang bertakwa itu adalah wal'afina 'anil nas. Boleh jadi dalam kehidupan ini ada orang yang berbuat zalim kepada kita. Ada orang yang sengaja mencelakai atau merugikan kita. Tapi kita berusaha untuk memaafkan kesalahan-kesalahan itu. Karena orang yang beriman itu dia tidak boleh menyimpan dendam di dalam hatinya. Orang yang beriman itu harus senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Bahkan hadirin pemirsa, kalau kita perhatikan orang yang sakit hati, orang yang dendam itu tidak ada untungnya, bahkan ruginya yang banyak. Coba perhatikan, kalau kita jumpa dengan orang yang kita benci, apa yang muncul? Akan muncul gejolak di dalam hati kita. Kita sakit melihatnya. Ini yang disebut dengan sakit hati. Coba sakit hati apa untungnya? Nggak ada. Bahkan ruginya yang ada. Apa ruginya? Putus silaturahim dengan orang lain. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kita bahkan terputus rantai rezeki itu. Karena kadang-kadang rezeki itu datang dari orang lain. Sehingga agama menuntun kita berikan maaf kepada orang yang salah. Dan kalau kebetulan kita salah, segera minta maaf atas kesalahan yang pernah kita lakukan dengan orang lain. Nah, inilah ketiga ciri orang-orang yang bertakwa. Sehingga puasa ini menempa kita untuk sampai kepada tiga ini. Coba kita lihat. Dari pagi terbit fajar sampai terbenam matahari berbuka puasa, kita ditahan untuk hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Misalnya tidak makan, tidak minum, dan hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Apa maknanya? Kalau kita mampu menahan lapar di situ, okelah, lapar kita hanya beberapa jam saja. Tapi perhatikan, ada orang-orang di sekeliling kita yang bahkan dia tidak tahu kapan rasa laparnya itu selesai. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, kenapa harus menahan marah? Ya karena memang puasa itu menahan. Puasa itu al-imsak, menahan. Bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga termasuk menahan amarah kita. Maka disinilah proses tarbiyah, pendidikan kepada kita untuk selalu mengedepankan sabar, dan sabar. Dan berikan maaf kepada manusia. Karena ibadah puasa itu bukan hanya ibadah vertikal kepada Allah, tapi juga ada hubungan horizontalnya kepada manusia. Sehingga takwa itu bukan hanya pada ibadah-ibadah ritual, tapi lebih mengedepankan juga efek atau aplikasi keseharian yang bisa kita timbulkan setelah melaksanakan ibadah itu. Oke, barangkali itu saja untuk menjawab pertanyaan dari host kita. Terima kasih Pak Ustadz. Subhanallah pemirsa, jawabannya sangat sederhana namun padat. Mungkin video kali ini saya rasa sudah cukup. Untuk kedepannya lagi, mari sama-sama kita tingkatkan iman kita di bulan Ramadan nanti supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.